Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini meski dalam keadaan yang masih virtual dikarenakan pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pembahasan mengenai kesehatan mental atau biasa juga disebut dengan mental health. Nah, secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita dengan orang lain, dan juga bagaimana kita bisa mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dalam mengambil keputusan. Lalu, kesehatan mental itu berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara sesama manusia, baik itu manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, maupun manusia sesama Tuhan. Nah, hubungan yang baik dilandasi oleh kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tulus, yang tidak bertumpu pada penghargaan untuk mendapatkan imbalan, bukan? Nah, sementara hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai, di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai individu. Nah, teman-teman, kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dan ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Nah, mengapa? Karena coba kita amati, jika kita berkunjung ke rumah sakit jiwa, banyak sekali dari pasien-pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya, dalam artian ini otak yang rapuh begitu, yang rusak, melainkan karena jiwanya, karena soulnya yang rapuh. Nah, hadirin yang berbahagia, barangkali di sini ada yang masih bingung tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dari mental yang sehat agar terhindar dari gangguan jiwa. Nah, yang pertama itu kita dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Dan ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problem dalam kehidupannya, di antara lain stres, konflik, apalagi frustasi, depresi, dan masalah-masalah tertentu. Nah, seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat maupun tidak sehat. Mengapa? Mental yang sehat ditunjukkan dengan dengan sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Nah, seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam mengarungi atau melewati kehidupan ini. Namun, di saat yang sama pula, masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat diantaranya. Yang pertama itu mampu belajar dari pengalaman, jadi tidak mudah kecewa. Dan yang kedua, mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Nah, ini harus contoh ya teman-teman. Lalu yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Lalu ada memiliki rasa kasih sayang, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, dan menerima segala yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan yang selanjutnya itu berpikir positif, always positive thinking. Sedangkan untuk orang-orang yang ciri mentalnya mengalami gangguan atau tidak sehat, antara lain itu ada memiliki perasaan yang tidak aman setiap saat. Lalu ada kurang memiliki rasa percaya diri atau self confidence, kurang memahami diri sendiri, atau self understanding, kurang memahami kepuasan dalam berhubungan sosial, dan ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem syaraf. Nah, baik hadirin yang sama berbahagia, barangkali ada yang bertanya-tanya, hal apa yang dapat dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental? Salah satu jawabannya adalah agama. Dalam Al-Quran difirmankan, dan dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang.
Firman ini memberitahu kita bahwa jalan ketenangan hanya dapat diraih dengan zikrullah, zikir atau mengingat Allah. Ketenangan menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat. Melalui ketenangan ini, manusia dapat menghalau berbagai persoalan kehidupan dengan baik dan bijaksana. Nah, kebahagiaan dan kesenangan akan dimudahkan luruh, tapi ketenangan akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar tentunya atau sangat lama. Ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang semakin sulit ditemukan hingga keberadaannya begitu dirindukan karena ketidakadaan itu sendiri. Nah, kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk pikuk dunia saat ini. Nah, ketenangan adalah barang yang menjadi kunci bagaimana orang sehat secara mental. Dan kedamaian atau ketenangan tidak menjadikan kekayaan dan kemegahan dunia sebagai persyaratan. Ia hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atas segala apa yang akan dia hadapi. Sekiranya itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.